Nyimak bagaimana para ulama kita mensyarahi, memberikan keterangan terhadap hadis yang kita baca ini. Di hadisnya agak panjang, saya baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbas, Abdillah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdillah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya paman bernama Abbas. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas, disingkat panggilannya Ibnu Abbas. Sama seperti Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Umar, tetapi disingkat An Ibni Umar, Ibnu Umar. Sama nanti gitu juga Mas Iwan punya anak namanya siapa misalnya? Iya, perempuan siapa namanya? Aqila. Berarti Aqila bintu Iwan. Bintu Iwan. Jadi orang Arab itu dalam tradisinya punya nama kunyah. Nama yang menisbatkan kita dengan orang tua atau kita dengan anak. Pak Toto anaknya namanya Muhammad, berarti Abu Muhammad. Nah, itu namanya nama kunyah dalam tradisi Arab. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, jadi sepupu baginda Nabi. Saat itu, saat hadis ini diucapkan, sahabat Abdullah bin Abbas masih berusia sekitar 10 tahun. Jadi masih kecil. Kalau sekarang mungkin kelas berapa kalau 10 tahun itu? Kelas 4 atau kelas 6 lah ya. Kelas 6 SD atau kelas 5 SD lah. 10 tahun. Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang junior. Tetapi oleh baginda Nabi, sahabat Abdullah bin Abbas ini istimewa karena diberi julukan Turjumanul Quran, orang yang menjadi juru bicaranya Al-Quran. Kenapa? Karena beliau mendapat keistimewaan suatu ketika didoakan langsung oleh baginda Nabi. Nabi pernah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman saudaraku ini Abdullah bin Abbas terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia bin Abbas ini ta'wil, yaitu pemahaman terhadap tafsir Al-Quran. Nah, maka saking mulianya Abdullah bin Abbas, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah membawa beliau ke dalam sebuah majelis. Jadi ketika berkumpul para sahabat-sahabat senior, Sayyidina Umar nih membawa Abdullah bin Abbas ke dalam majelis dan sengaja diletakkan untuk duduk di depan. Untuk duduk di depan, untuk menunjukkan bahwa ahlul Quran itu mulia. Sama Sayyidina Umar sengaja memang dibawa, didudukkan di depan. Sahabat yang lain bertanya-tanya, ini anak kecil kok dibawa ke majelis terus duduk di depan. Sengaja Sayyidina Umar ingin memperlihatkan bahwa orang yang memiliki pemahaman terhadap Al-Quran itu layak untuk diberikan duduk di depan, dimuliakan. Nah, maka di dalam majelis itu Sayyidina Umar pernah semacam ngetes Abdullah bin Abbas terhadap pemahamannya terhadap satu ayat yang kita semua hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat yang lain rata-rata memahami bagaimana pemahaman kalian terhadap ayat ini. Ya kata mereka, ya kita bersyukur, ini berarti berita gembira, Islam sudah menang, diterima di mana-mana, berarti perjuangan kita berhasil, kata sahabat yang lain. Tetapi ketika ditanya pada Abdullah bin Abbas, dia punya pemahaman yang berbeda terhadap ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, justru ayat ini adalah isyarat yang memberikan kita isyarat sebentar lagi atau bahwa baginda Nabi usianya sudah tidak lama lagi. Kenapa? Karena ketika kemenangan itu datang berarti amanah baginda Nabi di atas muka bumi ini telah berakhir. Ketika tugasnya sudah tertunaikan berarti tinggal menunggu saat-saat dipanggil Allah. Di Abdullah bin Abbas memahaminya tidak tekstual, Pak. Jadi karena pemahamannya terhadap ayat Al-Quran, dia memahami sampai ke situ. Ayat ini adalah isyarat bahwa usia baginda Nabi tidak lama lagi bersama kita.
Dan ternyata benar, beberapa bulan setelah ayat idza jaa nasrullah itu turun, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya apa? Sayyidina Umar ingin ngetes di kalangan para sahabat, jangan ilmu itu tidak melihat junior senior. Seorang Abdullah bin Abbas usianya muda tetapi diberikan pemahaman tafsir yang luar biasa. Nah sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku di belakangnya Rasulullah. Khalfa itu artinya belakang. Kuntu khalfan Nabi yauman. Suatu hari aku pernah di belakang Rasulullah. Kata syarah hadis, saat itu Nabi sedang naik unta, Abdullah bin Abbas di belakangnya ngikutin. Dia sedang berjalan di belakangnya Rasulullah. Nah di sela-sela itulah Nabi memberikan pesan kepada seorang Abdullah bin Abbas. Apa kata baginda Nabi? Ya ghulam. Ghulam ini panggilan untuk anak cowok di dalam bahasa Arab usia 7 sampai 10 tahun. Kalau dalam orang Betawi kita manggil apa? Tong gitu ya. Tong, dengerin tong. Ya ghulam, wahai anakku, kurang lebih begitu. Tong, dengerin, kata baginda Nabi. Inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin ngasih kamu, mengajarkan kamu beberapa kalimat. Nggak banyak. Beberapa kalimat, tapi tolong kalimat ini jadikan jimat, jadikan pegangan. Kata baginda Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Akhirnya Abdullah bin Abbas menyimak dengan serius, lalu Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfazka wahfazillaha tajidhu tujahak. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak-haknya Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah hak-haknya Allah, maka kau akan mendapatkan Allah selalu hadir di hadapanmu untuk memberikan pertolongan. Ini wasiat baginda Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillah yahfazka. Disingkat, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, atau idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, kalau kamu mau memohon pertolongan, fas'alillah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, kalau tadi meminta, kalau sekarang meminta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, dan ini prinsip akidah kita, Pak. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kata baginda Nabi, seandainya seluruh makhluk ini bersekongkol untuk bekerja sama memberikan satu kemanfaatan kepada kalian, lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka tidak akan berhasil memberikan kemanfaatan itu kecuali terhadap hal yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'. Seandainya seluruh manusia ini berkonspirasi, bekerja sama, bersekongkol untuk menimpakan bahaya kepada kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka mereka tidak akan mampu menimpa mara bahaya itu kepadamu kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Lalu Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan dengan redaksi yang singkat. Ihfazillah tajidhu amamak. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, tajidhu amamak, maka Allah akan hadir senantiasa di dalam hidupmu. Ta'arraf ilallahi firraha. Ta'arraf, kenalilah Allah. Dekatilah Allah firraha, di dalam situasi lapang, di dalam situasi senang. Kenapa Nabi menegaskan ini? Karena kalau situasi susah, kita biasanya secara natural akan dekat dengan Allah. Maka Nabi memberikan warning, ta'arraf ilallah firraha. Ingatlah kepada Allah di situasi di mana kamu lapang,
di situasi di mana kamu jembar mendapat banyak nikmat, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengingatmu dikala kamu sedang berada dalam kesempitan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah, kata baginda Nabi, sesuatu yang melenceng darimu tidaklah akan sampai kepadamu. Artinya yang tidak dicatat untuk bagian kita tidak akan sampai ke kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'a, dan apa yang sudah dicatat menjadi milikmu tidak akan melenceng kepada selainmu. Lalu Nabi menutup hadis ini dengan 3 kata, wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabr, sesungguhnya kemenangan hadir bersama kesabaran, wa annal faraj ma'al karb, dan sesungguhnya kelapangan akan hadir bersama kesempitan, wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan yusra, sungguh akan datang yang namanya kemudahan. Nah, jadi hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi. Saya ulang sedikit lagi, ihfazillaha yahfazka, wa idza sa'alta fas'alillah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, dan kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolonglah pada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyam fa'uk bi syai'in lan yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh manusia bersekongkol memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Begitu pula sebaliknya, seandainya seluruh orang ini bersekongkol untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang memang sudah menjadi ketetapan Allah atasmu. Lalu Nabi mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Dekatilah Allah dalam kondisi kalian lapang, kalian bahagia, kalian penuh dengan kelimpahan, maka ia akan hadir ketika kamu dalam kondisi yang sempit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarah hadisnya panjang, tetapi dalam kesempatan ini kita ambil inti-inti dari keterangan ulama terhadap hadis ini. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca terhadap wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abdullah bin Abbas? Kata ulama, yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya generasi tua untuk menancapkan akidah yang kokoh pada generasi yang muda. Jadi panjenengan ini punya anak, punya keponakan, punya cucu. Kita semua bersyukur atas iman dan Islam, betul Pak ya? Bahkan alhamdulillah kita diberi nikmat iman dan Islam sejak lahir. Bagaimana kita cara mensyukurinya? Satu, dengan cara memupuk keimanan ini tiada henti. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, kata Nabi. Perbaharuilah, chargerlah iman kalian dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Lalu yang kedua, cara kita mensyukuri adalah dengan cara kita menyampaikan akidah ini yang kokoh ini kepada generasi di bawah kita, anak-anak kita. Nah, Nabi mengajarkan, Abdullah bin Abbas saat itu umurnya 10 tahun, tetapi tidak menghalangi baginda Nabi untuk mengajarkan Abdullah bin Abbas prinsip akidah yang penting. Kenapa? Apalagi hari ini, bayangkan, apalagi hari ini tantangan akidah ini luar biasa. Sekarang orang sudah bisa mendapatkan subhat-subhat lewat TikTok, lewat Instagram, mereka ngaji lewat media sosial. Jadi akidah mulai digoyangkan. Ada yang bilang semua agama sama saja. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Ada yang mengatakan gak penting apa agamamu, yang penting kamu bisa berbuat apa. Nah, ini mulai model-model seperti ini mulai dimasukkan melalui media-media sosial. Disinilah tugas kita bertanggung jawab memasukkan akidah itu kepada anak generasi kecil itu. Ada lagi yang ekstrim sebelah kiri mengatakan hanya Islam yang benar, yang lain tidak benar. Oke, itu keyakinan kita. Lantas bagaimana? Berarti kita boleh memusuhi mereka. Ini salah juga. Tidak benar seperti itu. Jadi yang benar yang diajarkan akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang wasat. Wasat itu yang pertengahan.
Nah, ini tanggung jawab kita. Nah, dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa mengajarkan akidah kepada anak kecil itu bisa dimulai dengan cara-cara yang simpel. Cara-cara yang simpel. Lihat baginda Nabi mengatakan apa? Ya ghulam, tong, sini tong. Ajarin akidah yang simpel pada anak-anak kita nih, Pak. Apa misalnya? Cara-cara yang sederhana. Kalau habis makan, ketika kita mengajak mereka makan, makasih ayah, suruh bersyukur dulu, terima kasih dulu sama Allah. Ayah ini cuma sebab aja, tetapi hakikatnya yang ngasih rizki ini Allah. Kita ngajak anak-anak kita jalan-jalan misalnya ke gunung, kemana ngelihat pemandangan, maka bilang, coba kira-kira kalau ada lukisan yang indah, itu yang keren siapa? Pelukisnya. Nah, kira-kira bumi ini indahnya luar biasa, ada gunung, ada matahari, ada rembulan. Bahkan benda-benda langit ini miliaran jumlahnya nggak pernah bertabrakan. Kira-kira ada nggak yang mendesain ini semua? Ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan pelajaran akidah melalui hal-hal yang kecil dalam obrolan kita sehari-hari. Yang dilihat, yang diterima. Kaitkan bahwa itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah dikasih yang berat-berat, Pak. Gak usah dikasih teori-teori yang berat. Nah, sekarang ada masih kecil sudah dikasih pembelajaran Allah itu di mana letaknya. Allah itu di langit apa di jangan. Pembahasan-pembahasan seperti itu adalah domainnya majelis ilmiah di kampus atau di dalam majelis-majelis yang memang serius. Tapi untuk anak-anak kita berikan hal-hal yang sepele saja. Mau makan, mau setelah selesai makan, suruh bersyukur sama Allah. Karena sesungguhnya semuanya ini adalah bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, Nabi memberikan wasiat yang sangat singkat tetapi maknanya sangat dalam. Kata Nabi, ihfazillah yahfazika. Jagalah hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah itu apa? Ya intinya taat, itu aja. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi sebisa mungkin. Itulah hak Allah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Nanti Allah mengatakan ihfazillah yahfazuka. Kamu menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-hakmu. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Dan tidak ada syariat ini disyariatkan tanpa tujuan, Pak Toto. Sampai ulama kita itu membahas ada ilmu namanya maqasidus syariah. Tidak ada satupun yang disyariatkan kecuali pasti ada tujuannya. Nggak ada yang disyariatkan itu sia-sia. Dan semua yang disyariatkan Allah itu pasti mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Nggak ada ceritanya disyariatkan bunuhlah orang. Tidak ada, karena nggak ada kemaslahatannya. Yang disyariatkan kepada kita itu jalin silaturahim. Maafkan orang yang minta maaf. Dan lain sebagainya. Jadi semua syariat itu mengandung kebaikan. Nah, ini Nabi seakan-akan memberikan kita kaedah hidup penting. Apa kaedahnya? Ini jadikan kita prinsip hidup. Sejauh mana kadar kita menjaga hak-hak Allah, maka sejauh itulah Allah akan menjaga hidup kita. Nah, ini adalah kaedah yang luar biasa. Ya, silakan Pak Dono. Jadi kalau dihafal ini singkat sekali hadisnya. Gimana Mas Iwan? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Cara menjaga hak Allah bagaimana? Tunaikan perintahnya. Birrul walidain. Allah menyuruh kita birrul walidain. Maka jalankan birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Nggak ada ceritanya orang itu sengsara karena berbakti sama orang tua. Ini saya pernah diceritakan ada seorang kiai di Jember, Jawa Timur. Datang kepada beliau seseorang yang minta doa. Kiai, saya 2 bulan bisnis, ganti lagi, nggak pernah jadi bisnis saya. Coba kasih saya amal-amalan katanya. Ada nggak kira-kira yang barangkali yang bisa membuka pintu yang tertutup ini? Karena saya nyoba ini gagal, nyoba ini gagal. Sama kiainya ditanya, ibumu masih ada nggak? Ibu saya sudah meninggal. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Kamu ziarah berapa hari sekali ke makam ibumu? Katanya. Saya 5 tahun terakhir ini hampir belum pernah ziarah ke makam ibu saya sama sekali. Maka kata kiai tadi nasihatnya nggak panjang-panjang.
Udah mulai sekarang, mulai besok sore, istiqomah ziarah ke makam ibundamu, kirimkan dia doa, kirimkan dia Fatihah, istighfar kepada Allah untuk mohon ampunan kepadanya. Ternyata itu diamalkan, Mbak. Besoknya dia ziarah ke makam ibunya. Ternyata apa? Ya ini nggak ada rumusnya, cuman ini ilmu titen kalau kata kiai Jawa. Ini kaidah kehidupan yang sudah dibuktikan. Ternyata setelah itu berkah birrul walidain ini Allah Ta'ala mulai membuka apa yang selama ini tertutup dalam hidupnya. Jadi dia baru sadar, oh selama ini mungkin saya begini karena ada satu hak Allah yang belum saya tunaikan. Apa? Saya lama memutus silaturahim sama orang tua saya. Dan birrul walidain ini nggak terputus dengan wafatnya orang tua kita. Ini harus kita ingat bersama. Satu-satunya ibadah yang nggak terputus ketika wafat adalah hak orang tua kita untuk mendapat birrul walidain dari anaknya. Jadi meskipun mereka sudah wafat, ada hak untuk kita sambung tali silaturahim itu dengan cara apa? Mendoakan, menziarahi, mengirim istighfar kepadanya. Nah, jadi ini ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjagamu. Lalu poin yang kedua dari hadis ini, Nabi mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta maka mintalah kepada Allah, kalau kau mau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Kenapa Nabi menanamkan ini sejak kecil kepada Abdullah bin Abbas? Karena meminta kepada Allah itu syaraf wa izzah. Sebaliknya, orang mengemis kepada manusia itu ada zillah. Orang kalau minta kepada Allah, Pak, semakin banyak dia minta sama Allah, semakin mulia. Tapi kalau orang ngemis kepada sesama manusia, semakin dia ngemis, maka semakin hina. Ini bedanya. Jadi ngemis itu kalau kepada Allah jatuhnya mulia. Tapi kalau ngemis ke sesama manusia, zullah itu artinya kehinaan, dinilai hina. Makanya Nabi menanamkan prinsip penting, kamu kalau minta, mintalah kepada Allah. Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, maka minta tolongnya hanya kepada Allah. Ini jangan difahami berarti kita kalau ada apa-apa nggak boleh minta tolong ke yang lain. Kalau sakit nggak boleh minta tolong ke dokter. Karena hadisnya jelas Pak Ustadz. Wa idza sta'anta fasta'id billah. Kalau sepeda motor bannya kempes jangan ke bengkel. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bukan begitu pemahamannya. Ini salah kaprah. Hadis ini jangan difahami begitu. Hadis ini difahami bahwa mengambil asbab itu wajib semaksimal mungkin, tetapi pengharapan hanya digantungkan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, lalu kemudian baginda Nabi memberikan prinsip akidah yang penting kepada Abdullah bin Abbas. Apa itu? Kata Nabi, seandainya seluruh makhluk ini bersekongkol untuk menimpakan beban musibah kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali terhadap sesuatu yang sudah ditulis Allah untukmu. Begitu juga sebaliknya. Apa? Nabi sedang menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas tentang konsep di dalam Islam, keimanan kepada qada dan qadar. Khairuhu wa syarruhu minallah. Nah, saya ingin menjelaskan di sini, Pak, bahwa kita sudah terlalu sering mendengar pembahasan tentang takdir, qada dan qadar. Tetapi yang penting untuk saya garis bawahi adalah ada dua tipe orang ketika mendengar pembahasan tentang takdir ini. Ada tipe yang pertama yang menjadikan pembahasan tentang takdir ini sebagai bahan perdebatan. Yang diambil adalah bagian filsafatnya, berdebat dia. Oh, kalau semuanya sudah dicatat oleh Allah, ya sudah, ngapain kita berusaha? Toh kalau memang rezeki akan sampai ke saya, dia akan sampai. Maka muncullah di dalam sejarah dari kelompok yang pertama ini sekte-sekte yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dulu ada sekte namanya Jabariyah. Pernah dengar, Pak, ya? Sekte Jabariyah ini mengatakan manusia ini seperti wayang. Wayang itu digerakkan oleh dalang. Maka kalau kita sholat, yang sholat Allah. Kalau ada orang zina, yang menggerakkan zina Allah. Ini namanya sekte Jabariyah, dan ini sekte sesat, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ada yang sebaliknya, ada sekte Qadariyah. Sekte Qadariyah ini apa? Yang mengatakan Allah Ta'ala setelah menciptakan makhluk sudah lepas tangan. Jadi tidak ada campur tangan Allah pada mekanisme yang bergerak di alam dunia ini. Ini namanya sekte Qadariyah, yang menafikan takdir sama sekali. Ini juga sekte yang sesat. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Jadi tipe orang yang pertama ketika mendengar pembahasan takdir, tipe yang seperti ini. Saya harap kita tidak termasuk. Tapi jadilah kelompok yang kedua. Apa kelompok yang kedua? Yang ketika mengimani qada dan qadar, maka dia mengambil hikmah atau energi positif yang ada di dalam ajaran ini. Apa misalnya? Orang yang beriman pada qada dan qadar, satu, di dalam hatinya pasti ada ketenangan, sakinah wa tumakninah, pasti. Artinya apa? Dia tidak gelisah. Sebab dia meyakini semua yang sudah terjadi ini, ya sudah, berarti sudah diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi energi positif yang harus kita ambil, Pak. Orang mau buka bisnis, dia berusaha mengambil asbab zahir, membuat perencanaan dan lain sebagainya. Setelah itu dia yakin, ya Allah, kalau memang ini adalah rezeki yang dicatatkan untuk saya, ya pasti akan nyampe juga. Dalam prinsip apapun. Jodoh juga sama. Tugas kita cuman ikhtiar aja. Berawal dari lirikan, kemudian an-nazrah, summas salam, summal kalam. Biasanya dari lirikan dulu, summas salam, kemudian uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Summal kalam, kemudian omongan, summal ibtisam, lalu senyuman. Biasanya kan gitu proses orang jodoh itu gitu Pak Arifin. Gak tahu kalau ada yang dijodohkan, tapi biasanya normalnya orang tuh gitu. Dari melihat dulu, kemudian nyapa, lalu orang ini ikhtiar mendatangi si gadis itu, ya sudah. Kalau dia percaya qada dan qadar, maka dia akan menanamkan keyakinan kalau memang dia jodoh saya, nggak akan kemana. Pasti akan ada jalan. Tapi kalau memang bukan jodoh, mau sehari sebelum akad yang batal juga banyak. Pernah nggak ngelihat berita kayak gitu, Mas Iwan? Pernah. Kalau memang bukan jodohnya, ya bukan jodoh. Makanan saja, Pak. Kalau bukan rezeki kita sudah masuk, akan muntah. Makanan kalau bukan rezeki kita, masuk nih sudah, akan dimuntahkan, entah dengan berbagai sebab. Berarti bukan rezeki kita. Nah, jadi ini salah satu hikmah orang yang meyakini qada dan qadar, hidupnya akan tenang. Maka ada cerita seorang santri di Surabaya, namanya Agus. Ini kisah nyata. Jadi Agus ini naksir sama santriwati namanya Fatimah. Ini di Surabaya. Ceritanya di Surabaya. Dia naksir sama Fatimah. Dia curhat ke kiainya. Kiai, saya kepingin meminang seorang santriwati namanya Fatimah. Ya sudah, bismillah Gus. Tetapi kiai tahu sendiri, saya ini wajah pas-pasan, harta juga nggak seberapa. Kata kiainya, santri itu tidak apa-apa, kalah rupa. Yang penting menang dungo katanya. Yang penting doanya menang. Bismillah Gus. Kalau sudah mantep, datang ke rumahnya. Fatimah ini Pak, hidup bersama ibunya, namanya Zainab. Jadi Zainab ini sudah menjanda lama. Jadi dia merawat Fatimah ini sendirian. Jadi hidup bersama ibunya. Datanglah si Agus untuk sowan, silaturahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Agus, kenapa main ke sini? Basa-basi, tiba-tiba dia langsung to the point. Saya datang ke sini Bu, untuk meminang putri ibu yang bernama Fatimah. Jadi mendengar Agus ini meminang putrinya, si Zainab ibunya ini Pak nangis Pak. Ibu kenapa nangis Bu? Ya nangis lah Nak. Kenapa nangis? Kok yang kamu pinang Fatimah, kok bukan saya saja katanya. Jadi Zainab ini nangis, si Agus ini minang anaknya bukan minang dia. Tapi gimana Bu? Saya sudah minta sama Allah agar saya dijodohkan sama Fatimah. Kata Zainab apa? Loh, saya juga selama bertahun-tahun minta sama Allah agar dijodohkan sama kamu Gus gitu. Jadi takdirnya Allah ini lagi perang di atas langit Pak. Doa dua orang ini lagi perang di atas langit. Kira-kira yang mana yang menang? Akhirnya apa? Ya sudah, saya terima khidbah kamu tapi untuk diri saya, bukan untuk anak saya Fatimah. Akhirnya dia pulang ke kiainya. Kiai gimana Kiai? Saya diterima lamaran saya cuma untuk ibunya Zainab, bukan untuk anaknya Fatimah. Kata kiainya, nggak apa-apa Gus, nggak ada akar rotan pun jadi gitu. Nggak ada akar rotan pun jadi. Ya sudah,
Si Agus ini tawakal, pasrah, akhirnya menentukan waktu akad. Undangan sudah disebar, tenda sudah dibuat. Walhasil H-1, Pak. Ini beneran. H-1 si Zainab ini entah pergi ke pasar, naik becak, tiba-tiba becaknya jungkling. Meninggal dunia, undangan sudah terlanjur tersebar. Jadi di hari pernikahan tuh Agus mengucapkan innalillah sekaligus alhamdulillah gabung. Undangan sudah tersebar, KUA sudah diundang, jadinya mau nggak mau dia nikah sama Fatimah. Kata Agus ketika doa, ya Allah, kadang engkau mengabulkan doa tuh dengan cara ngelawak dulu katanya. Jadi skenarionya tuh dibuat untuk bikin orang ketawa. Tapi itulah kata Nabi, ma akhta'a lam yakun liusibak, sesuatu yang bukan jatahmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, sesuatu yang sudah dicatat untukmu gak akan pernah melenceng dari jalanmu. Itu sudah prinsip. Dan itulah yang saya yakini saat mengkhitbah seorang gadis yang sekarang menjadi istri saya, Pak. Jadi istri saya orang Kepulauan Riau. Sebelum saya mengkhitbah, saya sudah tanya ke orang Melayu. Semuanya memberikan nasihat yang sama. Fahmi, di Melayu itu paling kecilnya mahar 50, tapi normalnya itu 100 juta. Kata teman saya yang orang Riau, paling kecilnya 100 juta. Oh, serius begitu? Iya. Waduh. Saya sudah mau mundur. Tapi saya punya prinsip, ya kalau memang jodoh selalu ada jalan. Saya berangkat ke Kepri, berangkat dari Soekarno-Hatta ke kota Tanjung Pinang. Pernah dengar Pak Arifin ya? Ibu kotanya Kepri, Tanjung Pinang. Saya berangkat ke Tanjung Pinang, bayangin Pak, disambut oleh calon mertua saya yang saat itu menggunakan pakaian adat Melayu untuk menyambut saya. Jadi saya disambut pakai pakaian adat Melayu, wah bawaannya sudah grogi karena tokoh masyarakat. Lalu kita disambut makan siang, saat itu hari Jumat, kita sholat Jumatan, malamnya kita makan malam, setelah itu baru prosesi silaturahim tawar-menawar terjadi. Ya saya mengatakan secara terus terang, saya seseorang yang lahir di pesantren, besar di pesantren, lalu melanjutkan studi ke Timur Tengah, dan sekarang menjadi guru di sebuah pesantren. Artinya supaya ekspektasi keluarga sana nggak terlalu tinggi. Jadi gimana ini Bah, kalau memang kira-kira cocok, saya deg-degan Mas, beneran saya deg-degan. Sampai jeduk seandainya ada ini kedengeran suaranya itu. Jadi seandainya memang jodoh dan bisa diterima, kita lanjut. Kita buat perencanaan, tapi seandainya tidak, ya berarti minimal kedatangan saya ke sini untuk silaturahim. Saya sudah tawakal sama Allah, Pak. Dengan menerapkan sholat istikharah yang 2 minggu lalu kita bahas itu. Allahumma in kana khairan fayassirhu li. Ya Allah, kalau memang ini jodoh yang baik, mudahkan bagi saya. Tapi kalau memang tidak, cari sebab yang untuk mengalihkan. Saya mantap dengan itu. Apa kata abah mertua saya? Ini saya masih ingat. Yang penting syariatnya jalan. Terkait budaya dan tradisi dan pernak-perniknya, gak usah menjadi bahan beban. Gak usah terlalu dipikirkan. Yang penting Fahmi siapkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Syariatnya apa berarti? Mahar. Berarti yang berhubungan dengan syariat itu mahar, sigot, ijab kabul. Udah itu aja. Kata abah mertua saya, yang penting syariatnya jalan dulu. Terkait adat dan tradisi, gak usah terlalu dipikirkan. Sampai situlah saya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Berarti khitbah saya diterima. Nah ini berangkat dari keyakinan wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, sesuatu yang sudah dicatat untukmu, milikmu, gak akan pernah meleset ke orang lain. Makanya gak perlu maksa Mas Iwan. Dalam berdoa tuh gak usah perlu maksa. Ya Allah, kalau dia adalah bukan jodoh saya, jodohkan dia dengan saya ya Allah. Ya Allah, jikalau di Lauhil Mahfud, ini doanya Mas Iwan ini. Kalau di Lauhil Mahfud nama jodoh saya bukanlah dia, hapus ya Allah, hapus, ganti nama dia. Ya Allah, jika dalam catatan takdirmu, misalnya nih Pak, jika dalam catatan takdirmu jodoh dia adalah orang lain ya Allah, jadikan orang lain itu diri saya ya Allah. Ini maksa namanya, nggak usah seperti itu. Ya, ada yang seperti itu Pak ya. Itu doa makso namanya. Kita orang yang percaya qada dan qadar, sudah hidupnya tenang,
Makanya di situ ada buku terjemahan di belakang Bapak itu ada buku terjemahan judulnya tadi saya lihat istirahatkan dirimu dari pikiran duniawi. Ada itu Pak ya? Ada itu. Ada terjemahan tadi saya lihat. Sebelahnya Pak, sebelahnya. Istirahatkanlah. Itu dia. Apa judulnya itu Pak? Istirahatkan dirimu dari kesibukan dunia. Itu adalah terjemah dari salah satu kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Arih nafsaka minat tadbir. Saya kurang cocok dengan terjemah itu, tetapi inti yang ingin dikatakan tokoh sufi itu, terkadang kita itu harus mengistirahatkan pikiran kita dari sesuatu yang di luar kontrol kita. Sesuatu yang sudah diatur, sudah ada yang ngatur, bukan di wilayah kita, maka istirahatkan kita untuk memikirkan hal itu. Fokus pikirkan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Saya bisnis, maka yang bisa di dalam kendali kita itu adalah kita merencanakan kapan dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya itu jangan kita pikirin dalam-dalam. Itu urusan Allah. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu dari hal-hal yang bukan masuk di dalam kendalimu. Jadi itulah inti percaya qada dan qadar. Setelah ikhtiar semaksimal mungkin, baru kita tawakal. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membedakan dua istilah. Ada namanya tawakal, ada namanya tawakal. Wawunya ada alifnya. Tawakal itu bagaimana? Setelah menjalankan prosesnya dengan maksimal, lalu menyerahkan hasilnya sama Allah. Itu namanya tawakal. Dalilnya apa? Hadis seorang sahabat bertamu ke baginda Nabi. Lalu ontanya tidak ditali, Pak. Ontanya diparkir di halaman rumah Nabi, nggak ditali. Sama Nabi, loh kenapa kamu nggak menali, nggak diikat ontamu, nanti lari ontamu. Kata sahabat tadi, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal sama Allah. Kata Imam Ghazali, kata baginda Nabi, i'qil summa tawakkal. Kalau kamu mau tawakal, ikat dulu ontamu di tiang, baru kamu tawakal. Artinya apa? Konsep tawakal yang benar itu berusaha baru nyender. Ibarat kita mau nyender di tembok itu, kita berusaha dulu Pak, mundur. Sudah mentok baru nyender. Tapi kalau masuk di sini, masih di sini duduk kita, di Mas Iwan itu belum sampai mentok, sudah nyender duluan. Yang terjadi apa? Geblak. Nah itu namanya tawakul, bukan tawakal. Nah jadi itu beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ingat. Ihfazillaha yahfazka. Mudah-mudahan hadis tadi sedikit mendapatkan siraman bagi kolbu kita, bagi nurani kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silakan Pak Arifin. Kalau nggak ada udah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa gimana Pak? Iya doa. Oh iya. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Boleh kenalan, Pak? Oh, Pak Adi. Panggil Pak Adi. Pak Haji Adi. Oke. Makasih Pak Haji Adi. Jadi terkait etika berdoa, benar nggak keterangan yang mengatakan bahwa ada tempat-tempat di mana doa di situ mustajab? Ada waktu-waktu di mana kita berdoa di waktu tersebut mustajab, dan kondisi-kondisi di mana kalau kita berdoa dalam kondisi itu mustajab. Memang benar adanya.
Tempat yang mustajab misalnya Nabi mengabarkan salah satu tempat yang mustajab adalah multazam. Multazam itu dari rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu ada segi empat, Pak. Yang barusan dari Tanah Haram, Ka'bah itu segi empat. Setiap pojokan ini ada namanya, rukun Yamani, rukun Syam, dan rukun-rukun yang lain. Salah satu yang mustajab kata baginda Nabi itu adalah multazam. Multazam itu dari rukun, jarak antara rukun Yaman ke pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah, itu pintu Ka'bah di depan itu, di kiblat kita itu kan ada pintu Ka'bah. Itu sebelumnya ada rukun Yamani. Antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Perbanyak doa di situ. Nabi pernah mengabarkan itu. Jadi itu benar. Ada tempat-tempat di mana doa itu mustajab. Lalu waktu mustajab banyak sekali di sepertiga malam, khususnya yang akhir. Lalu di hari Jumat, Nabi mengatakan di hari Jumat itu ada beberapa saat, jadi tidak lama, di mana setiap hamba yang minta di waktu itu pasti akan Allah kabulkan. Dan beberapa saat ini masih misteri sampai sekarang, tidak dikabarkan oleh Nabi kapan. Sehingga memotivasi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu di hari Jumat. Maka sebagian ulama menafsirkan misalnya, yang mustajab itu adalah di antara dua khutbah. Jadi ketika khotib turun khutbah pertama, itu kan ada jeda jarak. Ada yang mengatakan di situ. Makanya jangan sampai nggak berdoa jarak antara dua khutbah. Ada yang mengatakan asar menjelang maghrib di hari Jumat itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Waktu mustajab itu ada. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu juga waktu yang mustajab. Banyak, dan itu benar keterangan itu. Dan salah satu yang disebutkan adalah sujud akhir. Nah, ini yang sujud akhir ini Pak Haji Andi, ini berdasarkan sebuah hadis, inna aqrabama yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Nabi pernah mengatakan kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Fa'aksiru lahud doa, maka perbanyaklah doa saat bersujud. Yang harus difahami, kalau kita mau mengamalkan hadis ini adalah jangan saat kita menjadi imam. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan sampai jadi imam sholat Jumat lalu kita mengamalkan hadis ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana la tuzigh qulubana. Itu yang di belakang kasihan Pak, mau makan siang itu Pak. Makruh hukumnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengamalkan hadis ini, banyak doa saat sujud, amalkan saat sholat sunnah. Saat sholat sunnah atau sholat fardu yang sendiri. Doanya gimana Pak Ustadz? Bebas. Tapi kalau mau bahasa Indonesia, jangan ditalafutkan. Jangan ditalafutkan, nanti batal. Karena sholat kita tidak boleh kecampur dengan ucapan manusia, obrolan. Jadi pakai di dalam hati, perbanyak doa saat sujud. Jadi keterangannya itu benar Pak Andi. Cuma yang perlu dicatat adalah kondisinya jangan saat kita jadi imam, kemudian makmum nungguin lama. Itu jangan sampai, malah makruh seperti itu. Sekian dari saya. Dalam bahasa Indonesia boleh tapi jangan ditalafutkan dengan keras. Iya, disir saja, tidak masalah. Tapi kalau doa yang warid di dalam Al-Quran diucapkan tidak apa-apa. Yang warid di dalam Al-Quran itu misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa ma'tsur, tidak masalah. Meskipun di kedengeran tidak masalah. Tapi kalau selain itu, apalagi bahasa Indonesia, disirkan saja Pak. Disirkan. Sama-sama. Cukup. Salam. Mas siapa? Mas Sidik. Dari pembahasan takdir ini, kita memang masuk pada hubungan juga. Juga saya sempat mengenal juga anak sore maupun anak sore ini dari sore itu sekarang dengan akal yang sehat. Kemudian tadi juga disebutkan namanya tidak terlalu seperti itu. Terus bagaimana kaitannya? Terus kita tahu kan kalau misalkan manusia itu sudah Allah ada bagaimana
bagaimana mensinkronkan antara kita mengetahui bahwasanya rezeki itu sudah pasti, terus apa namanya ada sudah pasti dengan hadis Rasul itu yang mengatakan bahwasanya setelah itu memperbanyak umur. Ya mungkin keterbatasan saya sendiri ya terlihat seperti itu. Tapi ada gitu. Iya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan Mas Siddiq ini levelnya mahasiswa Pak Arifin. Jadi harusnya pertanyaan ini dibahas di ruang-ruang diskusi Fakultas Akidah Filsafat. Jadi Masya Allah, tadi Mas Siddiq mengutip satu ungkapan al-aqlus sahih yuwafiqul naqlas sahih. Itu kalau nggak salah yang ngucapin Syekh Ibnu Taimiyah. Bahwa syariat yang datang kepada kita, kalau nukilannya benar, valid, hadisnya sahih, pasti tidak akan pernah bertentangan dengan nalar sehat. Sebaliknya, kalau ada suatu riwayat yang bertentangan dengan nalar sehat, maka kita perlu meragukannya. Dan itu sudah berkembang dalam tradisi ulama kita dalam ilmu hadis. Nah, pertanyaannya masih seputar takdir. Sebenarnya gimana sikap kita yang terbaik dalam merespon takdir? Guru saya sering mengatakan begini, membahas takdir ini seperti ngelihat matahari pakai mata telanjang. Jadi kalau lagi panas terik kita ngelihat matahari, semakin kita pantengin, itu biasanya kepala semakin puyeng. Semakin puyeng. Bagaimana konsep idealnya? Konsep idealnya adalah kita meyakini takdir ini sesuatu yang gaib, kita nggak pernah tahu. Karena dia sesuatu yang gaib, maka kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita sakit Pak, kita nggak pernah tahu dari sakit ini kita akan sembuh atau meninggal. Itu sesuatu yang gaib dari bayangan kita. Tetapi yang bisa kita ikhtiarkan dalam posisi kendali wilayah kita adalah kalau kita berobat ada peluang untuk sembuh. Betul Pak Arifin ya? Maka kita menempuh jalan itu. Karena kita nggak tahu kalau kita ngurus, kalau takdir itu gaib, itu wilayahnya Allah. Maka jangan dijadikan standar untuk beramal. Yang kita amalkan adalah sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan sebaik-baiknya. Rezeki kita dari usaha kita itu gaib. Akan dapat keuntungan berapa dari sebuah usaha kita, itu gaib. Tetapi yang bisa kita manage, kita ikhtiarkan adalah hal-hal yang berada dalam kendali kita, keilmuan kita. Kita punya ilmu manajemen, kita punya ilmu bisnis, kita punya penghitungan yang detail. Maka itulah yang menjadi fokus kita. Terkait nanti sudah ikhtiar maksimal, kok tiba-tiba pandemi muncul. Itu sudah bukan di luar kontrol kita. Nah makanya tadi sering saya bilang, bagaimana cara menyikapi takdir ini? Sikapi dengan cara mengamalkan sesuatu yang menjadi wilayah kita, yang wilayah Allah serahkan sama Allah. Saya kira itu cara yang terbaik agar kita tidak terperosok pada pemahaman seperti kaum Jabariyah yang mengatakan semua sudah disetel, semua sudah seperti wayang, sudah digerakkan sama Allah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Itu tidak benar juga. Begitu juga Qadariyah yang menafikan takdir sama sekali. Kita ambil pertengahan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menganjurkan bahwa silaturahim itu memperbanyak rizki dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada pertentangan dengan ketentuan bahwa ajal kita sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, karena konsep panjang umur itu tidak selalu mengacu pada konsep bertambahnya angka kalkulasi usia. Imam Nawawi, jadi kita ngaji kitab ini Pak, Hadis Arba'in Nawawi. Yang nulis adalah Imam Abu Yahya Syaraf An-Nawawi. Usianya 40 tahun oleh Allah diangkat. Imam Nawawi ini meninggal dalam kondisi belum sempat menikah. Umurnya pendek secara kalkulasi. Tetapi kemanfaatan dari usianya bisa kita rasakan sampai sekarang. Nulis Arba'in Nawawi, nulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, nulis kitab Riyadhus Shalihin.
seluruh dunia Islam mustahil tidak mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Berarti apa? Oleh Allah diberikan kalkulasi umur 40 tahun, tetapi keberkahannya ngalah-ngalahin orang yang hidupnya sampai 70-80 tahun. Itu juga konsep panjang usia di dalam Islam. Jadi hadis yang mengatakan man arada ayyan sa'alahu fi asari wa yuwassa'lahu fi rizkihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dijembarkan rizkinya, maka sambunglah silaturrahim. Itu bisa kita tafsirkan dengan cara seperti itu tadi. Satu, dia memiliki banyak relasi. Orang kalau banyak relasi ya pasti banyak sumber rezekinya. Betul nggak Pak Arifin? Orang yang bisnis nggak punya relasi, ya sumber income-nya kecil. Nabi ngajarin satu konsep, kalau ingin rezeki ente banyak, ya perbanyak relasi. Nah, jadi ini ikhtiar kita untuk memperluas rezeki. Dan yang kedua, diperpanjang umurnya. Bisa jadi angka nominal, angka 70-80-nya, atau bisa jadi ketentuannya sudah segitu, tetapi nilai kebaikan yang diisi di dalam usia kita itu bisa lebih berkah daripada orang yang lebih panjang umurnya. Itu kan bisa juga ditafsirkan seperti itu Mas Siddiq ya. Tentu saja perdebatan ulama terkait takdir itu apakah mubrom semua ataukah ada takdir yang muallak. Apakah ada takdir yang bisa dirubah ataukah ada yang takdir sudah tidak bisa dirubah. Perdebatannya panjang. Tetapi yang penting bagi kita dalam kapasitas kita sebagai orang awam seperti saya ini adalah meyakini takdir itu ada dan itu sesuatu yang gaib, karena itu jangan dijadikan landasan beramal. Yang kita lakukan adalah memilih sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa kalau lewat sini pasti nyampe ke Waduk Peluit. Kita ingin ke Waduk Peluit, ya lewat sini karena jalannya sini. Kita tahu bahwa orang kalau ingin ditakdir masuk surga, ya maka penuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya. Maka kita berikhtiar untuk melakukan itu. Itu yang bisa kita lakukan. Tugas kita ikhtiar, selebihnya mufawwad amruhu ilallah. Saya kira itu Mas Siddiq. Mohon maaf kurang lebihnya. Cukup? Ya. Mari kita tutup kajian di siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis ilmu ini bisa menjadi wasilah menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita dan memberkahkan sisa-sisa usia kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.